Kita lanjutkan pembacaan kitab Qasasul Anbiya, kisah-kisah para nabi yang kita ambil dari kitab Ibnul Qayyim atau Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Qasasul Anbiya, yang kita nukil dari kitab beliau ini khusus tentang ulul azmi minar rusul. 5 rasul yang paling kuat azamnya, yang paling kuat tekadnya, karena itu dikatakan ulul azm. Nabi-nabi, rasul-rasul yang paling kuat tekadnya. Selesai pembahasan tentang Nabi Nuh alaihissalam. Sekarang kita masuk ke dalam kisah Ibrahim alaihissalam, sampai ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, wa kana awalu da'watihi li abihi. Yang pertama kali beliau dakwahkan adalah bapaknya. Ini pelajaran penting buat kita. Apabila kita memiliki sesuatu berupa kebaikan, maka orang yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah orang yang ada di terdekat kita, dan orang yang paling dekat hubungannya, nasabnya dengan kita, yaitu orang tua. Sebagaimana Ibrahim alaihissalam, beliau memiliki kebaikan, maka kebaikan yang pertama kali beliau berikan adalah bapaknya, orang tuanya. Wa kana abuhu mimman ya'budul asnam, karena bapaknya termasuk orang yang menyembah berhala. Li'annahu ahaqqun nasi bi ikhlasin nasihah, bapaknya adalah orang yang paling berhak, manusia yang paling berhak mendapatkan ketulusan di dalam pemberian nasihat dari Ibrahim alaihissalam. Seperti apakah nasihat Ibrahim alaihissalam kepada ayahnya? Kama qala ta'ala, itu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memiliki mushaf silakan Anda lihat mushaf. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala membawakan kisah Ibrahim ini dalam surat Maryam ayat yang ke-41 sampai 48. Lebih sempurnanya sampai 50. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya." Wadhkur, dan ambillah peringatan, ambillah pelajaran, fil kitab Ibrahim, dari kitab kisah Ibrahim alaihissalam. Innahu kana siddiqan nabiyya, beliau adalah seorang yang siddiqa. Siddiq katsirus sidq, banyak membenarkan, suka membenarkan, sering membenarkan. Yang dibenarkan adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikatakan sebagai siddiq. Dan umat ini memiliki siddiq setelah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapakah siddiq umat ini? Siapa? Anak-anak? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq? Musa tahu? Ibrahim? Siapa namanya? Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafah radhiyallahu ta'ala anhu. Siddiqnya umat ini, orang yang suka membenarkan dari kalangan umat ini, dan orang yang jujur. Siddiqan fil qaul, siddiqan fil amal, jujur di dalam berucap, jujur di dalam berbuat. Pemimpinnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan murid terbaiknya adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau mendapatkan gelar As-Siddiq. Nabiyan, bukan hanya siddiq, bahkan beliau juga seorang nabi. Ibrahim adalah seorang yang siddiq, seorang yang jujur di dalam ucapan dan perbuatan, dan orang yang sering melakukan kejujuran, dan orang yang suka membenarkan kebenaran. Itu menunjukkan akan benar kejujuran beliau alaihissalam. Nabiyan, di antara kejujuran dan kebenaran dari keimanan Ibrahim alaihissalam, beliau itu membenarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin gak semua orang bisa mengamalkannya. Ada yang tahu apa yang dilakukan sama Ibrahim alaihissalam? Beliau membenarkan sesuatu yang sangat berat. Apa itu?
Isra Mi'raj, bukan Abu Bakar As-Siddiq, ini tentang Ibrahim alaihissalam. Beliau membenarkan sesuatu yang sangat berat sekali, tapi beliau benarkan apa, Mail? Qad saddaqta ru'ya. Apa? Apa? Membenarkan mimpi menyembelih anaknya. Siddiqan, membenarkan beliau. Nanti akan ada pembahasan khusus ya. Qad saddaqta ru'ya, kata Allah dalam surat Shafat ya, kau telah membenarkan ru'ya, mimpi, wahyu yang aku sampaikan lewat mimpi. Innahu kana siddiqan nabiyya, beliau itu siddiq, seorang yang membenarkan, seorang yang jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, dan diantara bentuk kejujuran beliau benarkan setiap kebenaran. Nabiyan, dan beliau adalah seorang nabi. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a. Idh qala li abihi, ketika beliau berucap kepada bapaknya. Siapa nama bapaknya? Nanti disebutkan ya. Kemarin sudah, pekan lalu sudah disebutkan. Siapa nama bapaknya? Taroh. Nama bapaknya Taroh. Sebagian mengatakan Taroh, ada yang mengatakan Taroh. Yang sahih pakai kha, Taroh. Itu bapaknya Ibrahim alaihissalam. Adapun Azar, kenapa beliau dipanggil Azar? Karena beliau penyembah berhala. Di antara berhala yang paling diagungkan oleh Taroh itu berhalanya Azar namanya. Sebagian para ulama seperti Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala mengatakan bisa jadi namanya dua. Bisa jadi namanya dua. Namanya Azar dan juga Taroh, wallahu a'lam. Idh qala li abihi, ketika beliau berucap kepada bapaknya. Di sini ana selingkan baca syarah dari beliau ya. Karena Ibnu Katsir menyebutkan ayat secara sempurna dari ayat ke-41 sampai 48. Itu yang dibawakan oleh beliau. Kan tapi nanti mungkin ana tambah jadi 50, 2 ayat lagi karena nyambung ya, masih bersambung dari 41 sampai 50 surat Maryam. Kalau Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan ayatnya secara sempurna 41 sampai 48, kemudian setelah menyebutkan secara sempurna beliau menyebutkan satu persatu beserta syarahnya. Supaya untuk menghemat waktu, saya baca langsung saja kepada syarahnya. Baca ayat, berhenti sesuai dengan syarah beliau rahimahullahu taala. Dan ambillah pelajaran dari kitab Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah seorang yang jujur dan seorang nabi. Ketika beliau berucap kepada ayahnya, ya abati, wahai ayahanda, lima ta'budu ma la yasma'u, kenapa kok kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar, wala yubsiru, sesuatu yang tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'an, kau beribadah kepada sesuatu yang tidak bisa memberikan kecukupan kepada engkau sedikit pun. Fadzakara ta'ala ma kana baina wa baina abihi minal muhawarati wal mujadalati wa kaifa da'a abahu ila al-haqqi wa bi'altaf ibaratin wa ahsani isyaratin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, kata Ibnu Katsir, perbincangan dialog antara seorang Ibrahim, seorang Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Perhatikan bagaimana ucapan beliau, panggilan beliau kepada ayahnya. Perhatikan bagaimana seruan beliau kepada al-haq, kepada ayahnya. Bi'altafi ibarah, dengan ibarat-ibarat bahasa yang paling lembut dan juga sebaik-baik isyarat. Wa bayyana lahu butlan ma huwa alaihi min ibadatil awthan. Bagaimana, perhatikan, Ibrahim alaihissalam menunjukkan akan batilnya peribadatan yang dilakukan ayahnya. Allati la tasma'u du'a abiduha, di mana para berhala-berhala tersebut tidak akan pernah mendengar seruan abidiha, panggilan-panggilan yang orang yang beribadah kepadanya. Wala tubsiru makanahu, berhala-berhala tidak akan pernah bisa melihat para penyembahnya. Fa kaifa tughni anhu syai'a,
au taf'alu bihi wa in kana asghara sinnan au taf'alu bihi khairan min rizqin au nasr. Berhala-berhala itu cacat, nggak bisa dengar, nggak bisa melihat. Kalau nggak bisa mendengar, nggak bisa melihat, bagaimana mungkin bisa memberikan sesuatu berupa manfaat, baik rizki atau pertolongan? Nggak mungkin. Tsumma qala lahu mubayyinan wa munabbihan ala ma a'tahu Allah minal huda wal ilm an-nafi wa in kana asgharu sinnan min abihi. Kemudian Ibrahim alaihissalam memberikan tanbih, peringatan kepada ayahnya bahwasannya beliau mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk yang Allah berikan kepada beliau, di mana petunjuk tersebut tidak diberikan kepada ayahnya. Meskipun beliau tentunya lebih muda daripada ayahnya, akan tapi beliau memberanikan diri untuk menyeru ayahnya dengan seruan, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilm." Ya abati, wahai ayahanda, inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Wahai ayahanda, sungguh telah datang kepadaku ilmu ma lam ya'tika, di mana ilmu ini enggak datang kepadamu. Di sini isyarat ya, apabila kita seorang anak mendapati ayah kita enggak ngerti ilmu, apabila kita mendapati ibu kita tidak memiliki ilmu, maka jangan coba-coba kita merendahkan mereka. Lihat Ibrahim alaihissalam, seorang nabi, tentu ilmunya banyak. Seorang nabi, seorang rasul, bahkan Abul Anbiya, dikatakan sebagai ayahnya para nabi. Tentu ilmunya segudang. Tapi bersamaan dengan itu beliau katakan kepada ayahnya, "Ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi." Telah datang kepadaku suatu ilmu malam ya'tika, yang ilmu ini belum datang kepada engkau. Artinya, kata As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, engkau memiliki ilmu dan Allah pun memberikan saya ilmu, akan tapi ada satu ilmu yang belum sampai kepada engkau. Itu maksudnya sopan. Kadang sebagian teman-teman ya, nasallallahu salamul afiyah, ketika semangat memberantas syirik dan bid'ah, ketika orang tua misalnya keluarganya nyewu ya bahasanya ya, anak-anaknya langsung, "Pak, ini bid'ah, ini syirik, ada amalan-amalan yang menyimpang daripada sunnah, haram." Subhanallah. Pelan-pelan mas, jangan sampai orang tua kita jauh dari sunnah gara-gara Anda salah di dalam berdakwah. Sampaikan dengan kalimat-kalimat yang santai, kalimat-kalimat yang santun. Tunjukkan kepada orang tua bahwasanya kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan pernah bisa mengenal Allah, kita tidak akan pernah bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penyebabnya. Beliau yang menunjukkan jalan ibadah kepada Allah, beliau yang menunjukkan jalan bagaimana cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bapak melakukan amalan nyewu misalnya, mohon maaf, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyewu? Kan demikian. Diajak berpikir, jangan mentang-mentang tahu sunnah, orang tuanya belum tahu sunnah, dikatakan saya punya ilmu, bapak bodoh, saya sudah belajar, bapak kagak, bapak nggak belajar. Tidak demikian. Lihat Ibrahim alaihissalam, "Inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni." Pak, bapak punya ilmu, saya pun mendapatkan pengetahuan, kita sama-sama memiliki ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, cuman aku mendapatkan sesuatu daripada ilmu yang mungkin ilmu ini belum sampai kepada ayah. Dijelaskan, fattabi'ni, karena itu yuk kita ikuti ilmu yang berada dengan saya. Ahdika siratan sawiya, aku akan tunjukkan dengan ilmu ini jalan yang sawiyan. Sawiyan itu kata Ibnu Katsir, mustaqiman, jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang akan menghantarkan kepada tujuan. Jalan yang lurus adalah jalan yang tidak ada belokannya. Jalan yang lurus adalah jalan yang bisa ditempuh, yang setiap orang akan bisa menempuhnya. Itu Islam. Contoh ya, jalan yang lurus tidak ada beloknya. Kalau yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, itu lurus namanya, tidak ada beloknya. Jalan yang lurus ini betul-betul akan menyampaikan kepada tujuan, karena jalan ini memiliki rambu-rambu. Apa rambu-rambunya? Mushaf, Al-Quran, dan Sunnah.
Dan dikatakan jalan yang lurus adalah jalan yang bisa ditempuh oleh setiap elemen masyarakat. Anda nggak bisa sholat berdiri, bisa duduk? Bisa. Silahkan Anda sholat dalam keadaan duduk. Anda nggak bisa duduk dalam keadaan pusing, Anda berbaring, silahkan. Itulah siratal mustaqim. Jalan yang lurus yang tidak ada belok-beloknya, jalan yang akan menghantarkan kepada tujuan, dan jalan tersebut bisa ditempuh. Kalau jalan tersebut lurus, menyampaikan kepada tujuan, tapi kalau nggak bisa ditempuh, maka jalan tersebut bukan dikatakan siratal mustaqim. Jalan Islam itu mudah. Inna dina yusrun. Nabi SAW mensifati Islam, sesungguhnya siratal mustaqim, sesungguhnya Islam itu yusrun, mudah, siapapun bisa menempuhnya. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyan. Kemudian ucapan berikutnya, kata Ibrahim alaihissalam, Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiya. Wahai ayahanda, janganlah engkau menyembah syaitan, janganlah engkau menyembah setan. Dari sini kita mendapatkan pelajaran, siapa yang menyembah selain Allah berarti dia menyembah setan, otomatis. Kan itu disebutkan dalam surat Yasin, ya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah aku sudah mengikat perjanjian dengan kalian, hai bani Adam, alla ta'budu syaitan, jangan coba-coba kalian menyembah syaitan. Siapa yang menyembah selain Allah, otomatis berarti dia menyembah syaitan. Ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyan. Sungguh syaitan itu betul-betul bermaksiat kepada Allah, kepada Ar-Rahman. Kenapa Ibrahim alaihissalam nggak menyebut Allah, tapi menyebut Ar-Rahman? Asal kata, asal seluruh nama-nama Allah itu kembali kepada dua kalimat ini, Allah dan Ar-Rahman. Allah itu artinya yang menunjukkan sesembahan yang berhak untuk diibadati, yang kalian harus takut di dalam beribadah kepadanya. Ar-Rahman yang memiliki rahmat yang luas, yang apabila kalian beribadah kepadanya maka dia akan menyambung rahmatnya. Allah dan Ar-Rahman. Qul ud'ur Rahman, qul ud'ullah awid'ur Rahman. Silahkan, kata Allah, silahkan kau panggil, kau beribadah dengan menyebut nama Allah, dan silahkan kau sebut dengan Ar-Rahman. Disebut dua, Allah dan Ar-Rahman. Dua nama yang merupakan pokok dari seluruh nama-nama. Seluruh nama-nama itu mengikut kepada dua nama ini. Al-Aziz ikutnya ke mana? Al-Aziz itu ikutnya kepada Allah. Al-Qawi yang memiliki kekuatan itu ikutnya kepada Allah. Tapi kalau Ar-Rahim itu ikutnya kepada Ar-Rahman. Ar-Ra'uf yang maha menyantuni, baik, larinya kepada Ar-Rahman. Apalagi Al-Wadud yang maha mencintai, yang maha menyayangi, itu kembali kepada Ar-Rahman. Tapi kalau Al-Qawi, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, itu kembali kepada Allah. Karena itu ketika seorang mengingatkan saudaranya supaya takut, bukan kepada nama Ar-Rahman. Ittaqur Rahman, jarang. Tapi Allah dalam Al-Quran, fattaqullah, selalu dengan menyebut nama Allah. Hati-hati kalian, jangan sampai kalian berurusan dengan Allah. Wa yuhadzirullahu nafsahu, dengan sebutan nama Allah. Hati-hati kalian, Allah ingatkan kalian jangan coba-coba berurusan dengan dia, dengan sebutan Allah. Kenapa Ibrahim alaihissalam menyebutkan di sini inna syaitan kana lirrahmani 'asiyan? Sesungguhnya syaitan itu terhadap Ar-Rahman betul-betul bermaksiat. Mengajak seorang untuk berpikir. Ar-Rahman yang penuh dengan rahmat. Kau diciptakan, kau diberikan rizki, kau dijaga, kau diatur. Sekian banyak rizki melimpah kepada dirimu, tapi kok kau balas dengan kemaksiatan? Kan gitu. Mengajak untuk berpikir. Kita ulang ya. Apabila ada orang ngasih ya, ada orang ngasih sertifikat tanah, luas tanah 2000 meter. Ini sertifikat tanah untukmu 2000 meter misalnya di Jakarta, misalnya ibu kota Jakarta, masya Allah, dekat Monas.
Berapa harganya? Jakarta ya, semeter ada yang sampai 150 juta, 1 meter 150 juta. Nah kalau 2000, Anda mendapatkan sertifikat 2000 meter, gimana kira-kira Anda terhadap orang tersebut? Marah besar, kurang ajar orang ini, ngasih kok 2000, enggak? Apa seperti itu? Kan tidak. Masya Allah, akhi fulan barakallahu fikum. Wah, keluar bahasa Arabnya. Jazakumullah barakallahu fikum. Masya Allah, keluar semua bahasa Arabnya. Doa-doa keluar. Sayang nggak sama orang itu? Suka nggak sama orang itu? Ngasih 2000 meter sertifikat. Nih tanah di dekat Monas, Masya Allah, Jakarta Pusat ya. Wah, seneng dia, Masya Allah, orang ini baik sekali, dipuji-puji, disebut dengan kebaikan. Sekarang Allah udah ngasih apa kepada antum? Allah sudah ngasih kehidupan buat antum, Allah ngasih rizki buat antum. Antum mendapatkan kedua orang tua, antum bisa melihat dengan mata antum bagaimana wujud orang tua antum. Antum mendapatkan kekasih, mendapatkan buah hati. Pernahkah antum mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini pentingnya buat kita belajar. Manakala kita beribadah kepada Allah, maka kita harus menanamkan ibadah tersebut di atas cinta. Dan kita pun harus mengetahui apa saja yang dicintai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kasih contoh yang menunjukkan betapa lalainya kita. Satu aja ya, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Satu ayat aja, masih banyak ayat-ayat yang lain, tapi satu dulu aja. Kita tadabbur dengan apa yang kita dengar, tafakur dengan apa yang kita lihat. Itu bedanya. Kalau tadabbur itu menghayati dengan sesuatu yang dia dengar. Dia mendengarkan apa? Pikirkan. Kalau tafakur, dia melihat sesuatu kemudian dia pikirkan. Itu tafakur, bedanya tadabbur dengan tafakur. Karena itu kurang tepat, tadabbur alam. Tafakur alam, ya enggak? Tadabbur alam apa? Melihat keindahan alam, berpikir dengan cara melihat keindahan alam. Itu namanya tafakur. Kalau tadabbur itu dengarkan sesuatu kemudian renungi. Nah itu tadabbur namanya. Innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah cinta dengan orang-orang yang tobat. Wa yuhibbul mutatahhirin. Kita ambil yang belakangnya aja deh. Wa yuhibbul mutatahhirin. Dan Allah suka dengan orang-orang yang mensucikan dirinya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, di sini letak kelalaian kita. Allah cinta orang yang bersuci. Suci dari apa? Suci dari najis, suci dari hadas, suci dari berbagai macam syirik ya, bid'ah, kemaksiatan. Itu masuk ke dalamnya. Suci zahir dan juga suci batin. Suci yang zahir kita akan bahas di sini. Suci zahir. Allah cinta dengan orang-orang yang suka mensucikan dirinya, suci dari najis. Pernah enggak, kebayang enggak, maaf, ketika antum istinja, antum bersihkan kemaluan antum dari pipis, atau ketika antum cebok istinja, pernah enggak kepikiran ketika antum melakukan hal seperti itu Allah cinta sebetulnya? Pernah enggak kita berpikir ketika itu? Enggak mungkin. Mungkin kita pikir tabiat saja, cebok saja, bersihkan saja. Nggak pernah kita berpikir, cobalah bersihkan sampai tuntas. Kenapa? Allah cinta sama orang yang seperti itu. Ketika kita berwudu, pernah nggak ngebayangin kalau Allah tuh cinta sama orang-orang yang suka mensucikan dirinya? Kadang kita betul, Masya Allah betul, ketika dia berwudu, niatnya apa? Niatnya sholat, niatnya ibadah. Tapi pernah nggak kebayang sama kita? Ketika kita wudhu, Masya Allah, Allah senang dengan orang-orang yang mensucikan dirinya dari hadas, mutatahhirin. Dia lakukan amalan tersebut dengan penuh cinta. Itu yang membedakan. Kalau kita menyadarinya, maka kita akan mengamalkan seluruh amalan-amalan dengan penuh cinta. Yang penting kita mawas diri, jangan sampai kita lalai. Ketika kita nyuci, itu ibadah itu. Kita nyuci mungkin kotoran anak, kotoran orang tua, kotoran kita mungkin misalnya, mungkin ada bekas-bekas percikan air kencing yang kurang sempurna. Ketika kita nyuci dengan niatan
barangkali ada najis di situ, ingin kita bebaskan, ingin kita sucikan dengan air, dengan deterjen, kita jemur. Ya Allah, antum sedang mengamalkan suatu amalan yang akan menyebabkan Allah cinta. Dari mana kita mengetahuinya? Belajar jemaah. Ilmu itulah yang membedakan orang yang belajar dengan orang yang nggak belajar. Orang yang nggak belajar ya asal aja ibadahnya, mau istinja asal aja istinja, yang penting dia bersih, kan itu aja. Tapi orang yang punya ilmu beda, dia lakukan hal itu semua dengan penuh cinta karena dia mengharapkan cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia kok bisa melakukan hal seperti itu? Karena dia punya ilmu tentang Al-Quran Al-Karim dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berdasarkan bimbingan para ustadz, berdasarkan bimbingan para ulama. Bagaimana cara beribadah kepada Allah yang dibangun dengan cinta? Kita harus paham makna dari ibadah itu sendiri. Itu contoh kecil. Masih banyak contoh-contoh yang lainnya. Inna syaitan kana lirahmani asiyan. Sesungguhnya syaitan itu terhadap yang maha pengasih dia bermaksiat. Kenapa Ibrahim alaihissalam menyebutkan Ar-Rahman di sini? Untuk menunjukkan kepada kita, kau itu yang menciptakan siapa? Bukankah Allah? Dengan Rahman, dengan pengaruh nama Rahman, dia menyambung rahmatnya yang umum dan rahmatnya yang khusus. Apa rahmat yang umum, apa rahmat yang khusus? Rahmat yang umum itu menimpa badan, singkatnya. Makan, minum, nikah, punya anak. Ini menimpa siapa saja. Binatang pun mendapatkannya. Orang kafir pun mendapatkannya. Tapi kalau nikmat yang zahir, hati, maka tidak ada yang mendapatkannya kecuali orang-orang pilihan. Itulah rahmat yang khusus. Syaitan itu telah mendapatkan rahmat. Di mana letak rahmatnya? Allah telah menciptakan syaitan, yang pada asalnya syaitan merupakan pemimpin para malaikat pada zamannya sebelum diciptakan Adam alaihissalam. Akan tapi ketika dia melakukan berbagai macam kemaksiatan, dan satu ya kemaksiatan ya ketika disuruh sujud, fa'aba an yasjud, ternyata dia nggak mau sujud. Wastakbara, karena sombong, dia menyombongkan dirinya, tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam. Setelah dia mendapatkan sekian banyak nikmat, ternyata dia bermaksiat. Karena itu Bapak jangan kayak gitu, kan itu yang terkandung dari ucapan Ibrahim alaihissalam. Kau telah mendapatkan kehidupan dari Allah, mendapatkan sekian banyak rizki, itu pengaruh daripada nama Allah, pengaruh daripada nama Ar-Rahman. Karena itu jangan ikutin syaitan yang dia bermaksiat setelah dia mendapatkan nikmat. Jadi Ibrahim alaihissalam menasihati ayahnya seraya mengajak ayahnya untuk berfikir. Ya abati inni akhafu an yamassaka adabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Duhai ayahanda, saya tuh khawatir kalau engkau akan disentuh azab Ar-Rahman. Lihat ya, disebut kembali Ar-Rahman, disebut lagi yang maha penyayang. Tapi yang maha penyayang juga bisa memberikan azab. Kapan? Ketika seorang mengikuti musuh. Siapa musuhnya? Syaitan. Dan di sini atau ayat ini memberikan pelajaran buat kita untuk ikhlas. Ketika kita menasihati manusia, maka bangunlah nasihat tersebut karena cinta. Lihat ya Ibrahim alaihissalam, saya khawatir kalau kau tidak mengikuti jalan Nabi, kalau kau tidak mengikuti jalan tauhid, kalau kau tidak mengikuti jalan sunnah, kau akan termasuk orang yang diazab oleh Ar-Rahman. Kalau kau termasuk orang yang diazab oleh Ar-Rahman, fatakuna lisyaitani waliyan, niscaya syaitan akan memiliki teman karenanya. Kau akan menjadi penolong syaitan dan syaitan akan memiliki teman. Itu engkau. Itu maksudnya. Ketika Ibrahim alaihissalam panjang lebar memberikan nasihat untuk ayahnya, ternyata ayahnya pun menolak untuk mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh anaknya. Justru sang ayah mengatakan, qala aragibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah kau enggak suka
Apakah kau gak suka dengan sesembahan yang aku sembah, hai Ibrahim alaihissalam? La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Kalau kau tidak menghentikan ocehanmu, kalau kau tidak menghentikan dakwahmu, la arjumannaka, aku akan rojam engkau dengan batu. Wahjurni maliyan, atau aku akan tinggalkan engkau maliyan dengan jarak yang amat jauh. Aku akan boikot engkau. Bapaknya merasa malu, bapaknya merasa kecewa dengan apa yang diajak oleh anaknya. Meninggalkan arca, meninggalkan berbagai macam kesyirikan, mengikuti agama tauhid. Ayat ini memberikan pelajaran buat kita. Apabila Anda seorang ahlu tauhid, apabila Anda seorang ahlus sunnah, Anda mendakwahkan tauhid, Anda mendakwahkan sunnah, maka Anda akan mendapatkan apa yang didapati oleh mereka para pendakwah tauhid dan sunnah, yaitu para nabi. Mereka para nabi mendapatkan ujian disebabkan karena mereka mengusung bendera tauhid dan sunnah. Jika Anda mengusung bendera yang pernah dibawa oleh mereka para nabi, yang pernah dibawa oleh mereka para rasul, jangan kaget ketika orang-orang yang ada di sekitar Anda menolak Anda, ketika orang-orang yang ada di sekitar Anda langsung gak suka terhadap Anda. Jangan kaget, jangan merasa heran. Seperti ucapan Waraqah bin Naufal, ya, radhiyallahu taala anhu, pamannya Khadijah. Beliau katakan, ya laitani law kuntu hayyan la ansuraka nasran muazzaran. Aduhai, seandainya aku hidup, seandainya nanti ketika kaummu mengusirmu, aku betul-betul akan menolongmu, aku betul-betul akan membelamu dengan pembelaan yang sebenar-benarnya. Itu kata Waraqah bin Naufal. Ya ammi, maka Rasul mengatakan, awa mukhriji yahum, apakah mereka akan mengusir saya? Apakah orang-orang kampung, paman-pamanku sendiri, saudara-saudaraku sendiri, mereka akan mengusir saya, wahai paman? Qala, kata Waraqah, ma utiya bimithli ma ataka illa udhiya, wa fi ba'di apa lafaz illa udhiya. Satu pakai dal, satu pakai dha. Tidaklah seorang diberikan atau membawa sesuatu seperti apa yang kau bawa, kecuali dia akan udiya, ain dengan dal, udiya, dimusuhi. Lafaz yang berikutnya adalah hamzah dengan dha, udhiya, dia akan diganggu. Tidaklah seorang membawa sesuatu yang kau bawa, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksudnya? Sunnah. Illa udiya au udhiya, kecuali dia akan dimusuhi, dia akan disakiti, dia akan diganggu. Itu kata Waraqah bin Naufal. Jadi jangan kaget. Karena itu ketika di awal-awal, ya, pada Sabtu kemarin kalau nggak salah, ya, di situ disebutkan dalam surat Al-Ankabut, masih dalam kisah Ibrahim alaihissalam. Wa in tukadzibuka faqad kadzdzaba umamun min qablikum wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Kalau kalian, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatmu, kalau kalian ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditolak, didustakan, apa yang kau bawa mereka enggak percaya. Faqad kadzdzaba umamum min qablik. Sungguh umat-umat sebelum engkau dari kalangan para nabi, dari kalangan para rasul pun sama didustakan. Umat-umat sebelum umatmu juga sama kelakuan yang mendustakan apa yang dibawa oleh mereka para rasul. Wa ma'ala rasuli ilal balaghul mubin. Ketahuilah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah tugas mereka para nabi dan para rasul kecuali menyampaikan keterangan yang nyata. Jangan kaget ketika Anda menyampaikan tauhid, ketika Anda menyampaikan sunnah, ternyata mereka menolak. Kenapa mereka menolak? Karena nggak tahu. Karena itu ketika Anda mendapatkan penolakan, ketika mungkin Anda mendapatkan permusuhan, maka saya nasihatkan jangan musuhi mereka. Jangan kau benci mereka. Mereka menolak apa yang kau sampaikan, bisa jadi satu, ya, mungkin Anda yang kurang tepat di dalam menyampaikannya. Dua, mungkin Anda tepat di dalam menyampaikannya, atau mungkin mereka yang belum paham dari apa yang Anda sampaikan.
Mereka menolak karena nggak tahu. Kan itu jangan langsung divonis orang ini keras, orang ini kaku, nggak mungkin menerima al-haq. Jangan putus asa. Anda sudah menyampaikan, mereka menerima, alhamdulillah. Anda sudah menyampaikan, mereka menolak, alhamdulillah. Anda sudah selesai tugasnya. Tugas Anda menyampaikan. Jangan maksa mereka, pokoknya dia harus ikut sunnah, yang perempuan harus pakai cadar, yang laki-laki harus pakai jubah, harus cingkrang. Jangan maksa. Bertahap, ajak mereka. Mungkin Anda dulu ketika awal-awal menerima dakwah pun berat. Ketika Anda mungkin di kantor, Anda nggak punya jenggot, tiba-tiba datang orang menasihati Anda. Pelihara tuh jenggot tuh. Mungkin Anda kesal juga awal itu. Tuh, isbal tuh, kaki neraka nanti. Mungkin ada orang seperti itu. Anda murka juga ketika itu. Karena Anda belum mendapatkan hidayah. Cobalah ukur manusia seperti Anda di awal-awal menerima hidayah. Mungkin berat. Harus menolak musik, harus menolak ini dan itu. Menolak bid'ah, tahlilan, yasin, dan seterusnya. Mungkin Allah seperti itu. Karena itu ikutilah mereka para nabi dan para rasul ketika mereka berdakwah. Sabar ketika mereka diancam, diintimidasi. Lihat ucapannya. Apakah mereka balas dengan ucapan yang kasar? Tidak ya. Larjumanaka wahjurni maliyan qala salamun alaik. Kata Ibrahim alaihissalam, semoga Allah melimpahkan keselamatan untukmu. Ini indah sekali kalimatnya. Ketika ditolak dengan keras, gimana nggak keras? Saya akan lempar engkau dengan batu sampai kau mati, atau saya akan boikot engkau jauh dariku selama-lamanya. Ini kan keras sekali. Tapi ucapan Ibrahim, salamun alaik. Semoga Allah melimpahkan keselamatan untukmu. Taib, kita lanjut besok ya, insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.